Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah terminal tua di Sumatera, sebuah bus malam yang usang dengan tujuan Bali selalu menarik perhatian. Bus ini dikenal sebagai bus malam lestari. Kendaraan yang terlihat biasa saja, namun membawa cerita yang tidak biasa. Para sopir lain di terminal itu sering bergumam pelan, berbicara tentang sesuatu yang ganjil dengan bus tersebut. Namun, setiap kali ditanya, mereka hanya menggelengkan kepala dan meminta orang untuk tidak menaikinya. Malam itu, bus lestari kembali berangkat. Para penumpang duduk di kursinya masing-masing. Kernek bus, seorang pria bernama Gino, tampak ceria dan ramah, membantu para penumpang menaikkan barang bawaan mereka ke bagasi. Gino dikenal ramah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat beberapa penumpang merasa tidak nyaman. Begitu bus mulai berjalan, Gino mengumumkan bahwa perjalanan malam ini akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Harap sabar, ada jalur yang harus kita hindari, katanya dengan senyum yang seolah menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke pengalaman yang paling menyeramkan dalam hidup mereka. Setelah beberapa jam di jalan, suasana di dalam bus berubah. Udara menjadi lebih dingin, meski tidak ada pendingin udara. Seorang penumpang mulai batuk keras tanpa henti, sementara yang lain merasa pusing dan mengeluh bahwa kursi mereka terasa basah, meskipun bus tampak kering. Lalu, seorang ibu berteriak karena melihat seorang anak kecil dengan pakaian lusuh berlari di lorong bus. Tetapi anak itu lenyap begitu saja. Gino, yang biasanya sigap membantu, justru terlihat santai. Dia tersenyum lebar, memperhatikan para penumpang yang mulai panik. Ketika seorang pria mendekatinya untuk bertanya tentang apa yang terjadi, Gino hanya menatapnya dengan mata merah menyala, lalu berkata pelan, "Tenang saja, ini baru permulaan." Sekitar tengah malam, bus memasuki jalan yang tidak ada di peta. Jendela bus menunjukkan pemandangan hutan gelap dan kabut tebal. Padahal, jalan tol seharusnya terang dan ramai kendaraan. Penumpang mulai merasa aneh karena tidak ada satupun kendaraan lain di jalan itu. Tiba-tiba, bus berhenti di sebuah gubuk kecil di pinggir jalan. Gino turun dari bus, membawa sebuah lampu minyak. "Kita istirahat sebentar," katanya sambil membuka pintu. Tapi tidak ada yang ingin turun. Bau anyir tiba-tiba memenuhi udara, membuat beberapa penumpang muntah. Dari dalam kabut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Tiba-tiba, seorang penumpang menjerit karena melihat sosok dengan wajah rusak berdiri di luar jendela, menatap langsung ke arahnya. Saat bus melanjutkan perjalanan, para penumpang mulai menghilang satu persatu. Setiap kali bus melewati tikungan, suara jeritan terdengar dari bagian belakang. Tetapi ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya, hanya tersisa 5 penumpang. Mereka mencoba melawan Gino, yang kini berubah menjadi sosok menyeramkan, dengan kulit membiru dan mata yang menyala merah. Seorang pria tua di antara penumpang mulai berdoa dengan keras, menyebut nama-nama Tuhan.
Gino tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan suara menggelegar, "Kalian semua adalah korban yang dipersembahkan untukku." Rupanya, Gino bukan manusia biasa. Dia adalah arwah penasaran seorang kernek bus yang mati terbakar dalam kecelakaan beberapa tahun lalu di jalur yang sama. Bus ini adalah bus berhantu, membawa korban jiwa setiap malam untuk membalas dendam pada dunia yang tidak mempedulikannya. Bus akhirnya berhenti di tepi jurang yang gelap. Gino mengusir semua penumpang yang tersisa keluar dari bus, memaksa mereka berjalan ke arah jurang. Salah satu penumpang, seorang ibu muda, memohon belas kasihan. Tapi Gino tidak peduli. Dengan kekuatan gaibnya, dia mendorong mereka semua ke jurang. Jeritan terakhir mereka memecah keheningan malam. Namun, ketika polisi dan warga setempat menemukan bus itu keesokan harinya, bus itu kosong. Tidak ada penumpang, tidak ada sopir, dan tentu saja tidak ada jejak Gino. Hingga hari ini, bus Lestari masih kadang terlihat di jalan antara Sumatera dan Bali, dan orang-orang yang menaikinya tidak pernah kembali. Berita tentang hilangnya para penumpang bus Lestari menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat setempat. Namun, kasus ini selalu berakhir dengan jalan buntu. Polisi yang mencoba menyelidiki kejadian tersebut seringkali mengeluhkan perasaan aneh saat berada di jalur yang dilalui bus itu. Salah seorang petugas bahkan mengaku melihat bayangan bus melintas dalam kabut tebal di malam hari. Namun saat dikejar, bus itu lenyap begitu saja. Sopir-sopir bus malam yang sering melewati jalur Sumatera Bali mulai berbagi cerita. Mereka mengaku sering bertemu dengan bus Lestari di tengah perjalanan, terutama di sekitar kawasan hutan lebat yang dianggap angker. Menurut mereka, bus tersebut selalu tampak seperti kendaraan biasa dari kejauhan, dengan lampu terang menyilaukan dan suara klakson yang menggema di malam sepi. Namun, saat bus itu mendekat, suasana berubah mencekam. Suhu di dalam kabin mendadak dingin, dan beberapa sopir bahkan mengaku mendengar suara tawa yang aneh, seperti berasal dari makhluk tak kasat mata. Ketika mereka mencoba melirik melalui kaca spion, bus itu seolah menghilang begitu saja, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Seorang sopir bernama Pak Rusdi mengungkapkan pengalaman pribadinya yang tak terlupakan. Suatu malam, ia melihat bus Lestari berhenti di pinggir jalan. Tampak ada beberapa orang berdiri di dekatnya. Namun, saat ia mendekat, sosok-sosok itu berubah menjadi bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Pak Rusdi menginjak pedal gas sekuat tenaga dan berdoa sepanjang perjalanan. Tetapi, dia merasa ada sesuatu yang terus mengikuti dari belakang, sampai akhirnya ia tiba di terminal. Di antara cerita-cerita menyeramkan ini, ada satu kisah yang sangat mengejutkan. Seorang pria bernama Arman mengaku sebagai satu-satunya penumpang yang berhasil selamat dari perjalanan dengan bus Lestari. Menurutnya, ia naik bus tersebut tanpa curiga, karena sopir dan kernek tampak sangat ramah. Namun, ia mulai merasa ada yang aneh saat perjalanan memasuki hutan yang tidak dikenalnya. Arman bercerita bahwa ia mendengar suara bisikan aneh sepanjang perjalanan, seperti seseorang yang berbicara di dekat telinganya. Saat ia mencoba mengabaikan, tiba-tiba seluruh lampu di dalam bus padam. Dalam gelap, ia merasa kursi di sebelahnya bergerak, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ketakutan membuat Arman mencoba turun dari bus, tetapi pintu terkunci rapat. Di titik itu, Arman menyadari bahwa ia tidak sedang dalam perjalanan biasa. Ia mulai melafalkan doa-doa sambil menggenggam tasnya erat-erat. Ketika bus akhirnya berhenti di sebuah tempat yang tampak seperti terminal kosong,
Arman melihat bahwa semua penumpang lain sudah tidak ada. Ia menemukan pintu bus tiba-tiba terbuka, dan ia pun berlari keluar secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat ia mencoba menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang di terminal berikutnya, mereka hanya menatapnya dengan wajah ketakutan. Salah satu petugas terminal bahkan berkata dengan suara gemetar, "Bus Lestari? Itu bus yang sudah hilang bertahun-tahun lalu. Kalau kau benar menaikinya, kau seharusnya tidak ada di sini sekarang." Setelah kisah Arman menyebar, seorang dukun setempat bernama Pak Wiryo mencoba menelusuri asal-usul bus Lestari. Menurut penuturannya, bus itu dulunya adalah milik seorang pengusaha yang sangat ambisius. Ia sering memaksa sopirnya untuk mengemudi tanpa henti demi mengejar keuntungan. Dalam sebuah perjalanan malam yang dipenuhi hujan deras, bus tersebut mengalami kecelakaan fatal di jalur hutan. Seluruh penumpang, sopir, dan kernek tewas terbakar hidup-hidup di dalam bus. Namun, yang membuat cerita ini semakin mengerikan adalah pengakuan saksi mata saat kecelakaan itu terjadi. Banyak yang mengatakan bahwa bus itu sebenarnya tidak tergelincir karena jalan licin, melainkan karena sopirnya melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di tengah jalan, melambai ke arah bus. Setelah kecelakaan itu, pengusaha tersebut mencoba membuang sisa-sisa bus ke dalam jurang untuk menghilangkan jejak. Namun, arwah para korban tidak tenang dan dikabarkan menghantui bos tersebut, menjadikannya alat pembalasan dendam yang terus berjalan hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang bus Lestari menjadi semakin terkenal. Banyak penduduk yang mulai menyebarkan cerita-cerita mistis, entah itu pengalaman pribadi atau sekadar kabar burung. Namun, semua memiliki kesamaan. Mereka menegaskan bahwa bus itu terus mencari penumpang baru untuk menemani arwah-arwah yang terjebak di dalamnya. Salah satu kisah yang paling menakutkan berasal dari seorang keluarga di kota kecil dekat jalur tersebut. Seorang pria bernama Dani, seorang pekerja proyek, baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Sumatera dan ingin pulang ke Bali untuk menemui keluarganya. Karena ingin menghemat biaya, ia memilih untuk menumpang bus malam. Meskipun keluarganya sudah memperingatkan bahwa bus malam di jalur itu seringkali membawa kisah-kisah seram, Dani mengabaikan semua peringatan tersebut dan dengan santai menunggu bus di terminal kecil. Tak lama kemudian, sebuah bus tua berhenti di depannya. Lampu bus redup dan suara mesinnya terdengar aneh, seperti rintihan logam yang bergesekan. Namun, Dani tidak berpikir banyak. Ia naik dan mendapati hanya ada beberapa penumpang yang duduk dengan wajah murung, seolah enggan berbicara. Ketika perjalanan dimulai, Dani mulai merasa ada yang aneh. Suara bisikan samar terdengar, tetapi ia tidak dapat mengetahui dari mana asalnya. Suasana dalam bus semakin dingin, dan Dani melihat embusan napasnya, seolah-olah ia berada di tengah ruangan ber-AC, meskipun bus terlihat tua dan bobrok. Penumpang lain tetap diam. Wajah mereka terlihat pucat, seperti tidak memiliki darah. Ketika bus melaju semakin jauh ke dalam hutan, Dani memutuskan untuk berbicara dengan penumpang di sebelahnya, seorang pria tua yang mengenakan jas. Namun, saat ia menyentuh bahu pria itu untuk memulai percakapan, tangan Dani langsung menarik diri. Tubuh pria itu dingin, seperti es, dan wajahnya perlahan menoleh dengan senyum yang mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Pria itu berkata dengan suara serak, "Kau akan bergabung dengan kami." Dani panik. Ia mencoba bangkit dari tempat duduknya, tetapi merasa tubuhnya terhimpit, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menahannya. Sopir dan kernek hanya tertawa pelan, sementara bus melaju semakin cepat
Dani mencoba mengucapkan doa, tetapi suaranya tenggelam dalam suara-suara tawa dan tangisan yang datang dari arah belakang bus. Pagi harinya, sebuah laporan muncul dari warga sekitar yang menemukan sebuah koper dan sepatu di pinggir jalan di dekat hutan. Barang-barang itu dikenali oleh keluarga Dani sebagai miliknya. Namun, tubuh Dani tidak pernah ditemukan. Keluarga Dani hanya bisa pasrah, sementara rumor tentang Bus Lestari semakin menyebar. Menurut para dukun setempat, Bas itu memiliki kutukan yang terus mengincar jiwa-jiwa yang rentan. Mereka percaya bahwa Bas tersebut bukan hanya dikendarai oleh arwah, tetapi juga menjadi gerbang menuju dunia lain, tempat arwah-arwah tersesat yang belum tenang berkumpul. Hingga kini, legenda Bus Lestari masih menjadi peringatan bagi siapapun yang berani melewati jalur Sumatera Bali di malam hari. Sopir-sopir bas malam seringkali memberi nasihat kepada para penumpang. Jika kau melihat bas tua melintas dengan lampu redup dan suara mesin yang aneh, lebih baik berhenti di tepi jalan dan biarkan bas itu lewat. Jangan pernah mencoba naik atau bahkan mendekatinya. Mereka percaya arwah-arwah di dalam bas itu masih terus mencari teman perjalanan baru, dan siapapun yang cukup ceroboh untuk menaikinya akan menjadi bagian dari legenda kelam yang tak pernah berakhir. Beberapa bulan setelah hilangnya Dani, sebuah kisah baru muncul dari seorang pengemudi truk bernama Rudi yang sering mengantar barang dari Sumatera ke Bali. Rudi dikenal sebagai pria pemberani yang tidak mudah takut pada cerita-cerita mistis. Namun, pengalamannya di jalur itu mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Rudi sedang mengemudikan truknya di jalur yang dikenal sebagai jalan sunyi, karena jarang ada kendaraan lain yang melintas. Lampu truknya menyorot jalan yang gelap, dan suara mesin menjadi satu-satunya hal yang menemani perjalanan. Namun, di kejauhan, ia melihat lampu bas yang redup muncul dari arah berlawanan. Rudi memperhatikan bas itu dengan seksama. Saat bas mendekat, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Bas itu terlihat tua dan berkarat, dengan cat yang mengelupas dan kaca yang tampak buram. Namun, yang paling aneh adalah ia tidak melihat sopir di balik kemudi, hanya bayangan gelap yang samar. Ketika bus melewatinya, Rudi merasa hawa dingin menyelimuti kabin truknya, seperti ada sesuatu yang masuk tanpa ia sadari. Ia melihat ke kaca spion untuk memastikan bus itu sudah pergi. Namun, yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bus itu berhenti di tengah jalan, dan beberapa sosok mulai turun dari dalamnya. Wujud mereka seperti bayangan kabur, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Salah satu sosok itu melambaikan tangan, seolah meminta Rudi untuk berhenti. Panik, Rudi langsung menginjak pedal gas dan melaju secepat mungkin. Namun, ia merasa truknya semakin berat, seperti ada yang menahan. Ia mendengar suara ketukan di pintu kabin truknya, diikuti dengan suara tawa kecil yang mengerikan. "Buka pintunya, kami ingin ikut." Suara itu terdengar jelas di telinganya, meskipun ia tahu tidak ada siapapun di sana. Ketika Rudi hampir mencapai perbatasan kota, suara-suara itu tiba-tiba menghilang. Truknya kembali ringan, dan ia akhirnya bisa bernapas lega. Namun, saat ia berhenti di sebuah warung untuk menenangkan diri, seorang penjaga warung menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, kenapa ada bekas tangan hitam di kaca pintu truk Bapak?" tanyanya. Rudi segera memeriksa truknya dan melihat jejak tangan gelap di kaca pintu, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar mencoba membuka pintunya. Ia tidak bisa berkata apa-apa dan langsung melanjutkan perjalanannya, bersumpah tidak akan pernah melewati jalur itu di malam hari lagi.
cerita tentang bus lestari terus berkembang, dan semakin banyak orang mengaku melihat bus itu melintas di jalur Sumatera Bali. Beberapa sopir bahkan mengklaim pernah melihat penumpang yang turun dari bus itu menghilang begitu saja di tengah jalan. Penduduk setempat percaya bahwa bus itu adalah kutukan dari masa lalu. Konon, puluhan tahun lalu, bus tersebut mengalami kecelakaan tragis karena sopir dan kernek yang serakah mencoba membawa lebih banyak penumpang daripada kapasitas bus. Saat melintasi jalan berliku di malam hari, bus itu tergelincir dan terjun ke jurang, menewaskan semua penumpangnya. Namun, arwah para korban tidak pernah menemukan kedamaian. Mereka terus menghantui jalan itu, dan bus yang mereka tumpangi menjadi kendaraan arwah yang terus beroperasi di antara dunia manusia dan dunia gaib. Hingga kini, arwah sopir, kernek, dan penumpangnya masih dianggap gentayangan, mencari jiwa-jiwa baru untuk menemani perjalanan abadi mereka. Di sebuah desa kecil di sepanjang jalur Sumatera Bali, seorang pria bernama Joko terkenal sebagai orang yang tak percaya pada hal-hal mistis. Joko, seorang sopir cadangan yang baru saja pindah ke daerah itu, mendengar kisah bus hantu dari warga sekitar. Ia menertawakan cerita tersebut, menganggapnya sebagai takhayul belaka untuk menakut-nakuti orang. Bahkan, ia berani berkata, "Kalau memang ada bus hantu itu, biar saya yang antar mereka ke dunia lain." Malam itu, Joko sengaja mengambil tugas untuk mengantarkan barang ke Bali.